Halo, selamat malam. Baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut ya. Sejak potong rambut tuh mengkilap ya, kepala jidat nih. Pantulannya tuh udah kayak Avatar ya. Avatar eng ing eng. Malam ini nggak ada apa-apa. Gue cuman mau sharing ya pengalaman. Pengalaman mudah-mudahan juga jangan sampai terjadi ke teman-teman ya. Yang pasti bukan pengalaman horor ya. Enggak lah, channel gua nggak ngebahas horor. Walaupun gue sering denger cerita-cerita horor, contohnya di RJ5 itu kesukaan gue tuh ya, si Fajar Aditya. Nah, malam ini gue mau sharing sedikit mengenai apa yang terjadi dengan nasabah gue mungkin 3 tahun lalu lah ya. Relevan lah dengan yang terjadi sama teman-teman semua. Jadi gini, dia itu punya usaha pabrik gede, dia mengajukan kredit 5 miliar. Maksudnya jangan lihat miliarnya, tapi lihat lihat ininya apa, lihat relevansinya dengan teman semua. Oh, kita kunjungan set, dia nggak kunjungan sat ya nggak. Dia jawab, Pak, satu drum berapa? Dia jawab sekian juta. Terus kita cek dong ke pegawainya yang bagian gudang. Satu drum berapa? Ya cuman ratusan ribu. Wih, kok beda jawabannya ya enggak? Tapi kalau misalkan cuman bapaknya bilang 3 juta di bawah cuman 2,5 juta, oke lah ya. Di batas bilangnya berjuta-juta di bawah satu drum cuman ratusan ribu ya enggak? Ini oke lah, mungkin kita mungkin si bapaknya nggak terlalu paham, tapi masa pengusaha nggak paham ya? Ya oke lah, mungkin hitung bersihnya atau nggak ngerti lah ya. Kita nggak ada curiga sama sekali mengenai hal itu. Oke, dia ngasih data, masukin datanya. Kemudian dia juga kasih nilai jaminan dengan appraisal independen ya, karena kalau kredit besar, retail besar pasti jaminannya dinilai oleh penilai independen ya, luar ya, nggak di bank ya. Kalau teman-teman di KUR atau mikro kan pasti kalau ada jaminan dinilai sama orang banknya, tapi kalau udah di atas gede 5 miliaran gitu dinilai sama pihak ketiga. Dia ngasih datanya tuh. Kita curiga dong. Kok rumahnya nilainya rasa-rasanya ya daerah situ nggak sebesar itu gitu ya. Kita cek daerah tersebut. Misalkan nih per meter dia bilang 15 juta. Ternyata setelah kita cek per meter cuma 10 juta. Ya mungkin ya 5 juta sih. Cuman ya oke lah, masih inilah, kita masih terus curiga lah. Kemudian dia melampirkan rekening koran, transaksinya bagus. Wah, ya, dia minjem 5 miliar kan transaksinya sebulan mungkin 2 sampai 3 miliar ya. Cuman kok terlalu bagus ya, dalam artian kok angkanya nggak ini apa, namanya usaha gimana sih, itu angkanya mirip-mirip ya. Misalkan terlalu bulat angkanya itu loh ya. Kayak kepala gua dong bulat ya. Oke, akhirnya kita telepon bapaknya. Pak, ini rekening korannya asli nggak? Asli, oke, asli. Kita cek. Dan ternyata ada satu hal yang membuat kita menyatakan itu palsu, yaitu lambang banknya harusnya di sudut, ini taruh tengah, gede. Wah, palsu. Padahal usahanya bagus. Kemudian kita cek nilai jaminannya dan kita telepon ke penilai pihak ketiganya. Kita kan mau nyaling juga dong, ya nggak? Ternyata mereka tidak pernah menerbitkan nilai appraisal terhadap sertifikat tersebut, jaminan tersebut. Berarti appraisal tersebut, hasil penilaian tersebut palsu. Terus kutanya, Bapak, ini palsu semua. Akhirnya didesak nggak mau ngaku kan. Akhirnya ngaku dia, Pak, iya memang Pak, kita bikin biar disetujuin lah istilahnya ya, bahasa singkatnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Padahal kita udah melihat usahanya sebenarnya bagus. Sebenarnya kalau di transaksi harusnya ya, feeling saya ya fine-fine aja lah, cuma mungkin agak dibikin sama dia. Akhirnya kita nggak terima ya, walaupun bapak itu jujur sih. Tapi sebenarnya jaminannya juga ya kalau di itu ini ya masih bisa masuk, tapi usaha nggak tahu ya. Tapi apa yang bisa didapat didapat dari cerita tersebut ya teman-teman ya. Kalau teman-teman usahanya sudah bagus, terus prinsipnya bagus, misalkan nih teman-teman rekening koran nggak ada nih karena harus harus ada nih.
dibikin-bikin, terus ketahuan, malah jadi jelek, ya kan? Terus nota-notanya dipalsuin, ya nggak? Teman-teman di bank nggak tahu nggak nota itu palsu atau bukan, bisa kan mereka akan sampling tuh yang di nota itu siapa namanya kan. Ya. Artinya apa? Teman-teman kalau ngajukan itu apa adanya ya. Kalau emang nggak ada ya nggak ada, notanya yang dibikin-bikin ya nggak. Kalau emang nggak lewat tabungan, transaksinya nggak lewat tabungan, lewat rekening koran, lewat bank, ya nggak usah dibikin-bikin. Apa adanya, Pak, saya nulis-nulis ini transaksi di ini nih Pak, kertas rokok. Nggak apa-apa, lebih baik di kertas rokok, tapi bener, dibanding di rekening koran, di kopi tabungan, transaksinya puluhan juta. Duh, kenyang gua. Tapi palsu. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya usaha teman-teman sudah bagus, karena ketahuan telah memalsukan sesuatu, malah menjadi jelek, malah nggak diproses. Ya, gue juga nggak berani lah. Ya, jangan-jangan nanti yang lain-lainnya palsu kan? Yang gitu-gitu aja palsu, nanti yang lain-lain juga palsu kan pasti sudah seperti itu ya kan? Jadi kalau mengajukan kredit apa adanya ya. Kalau memang belum ada catatan bilang ya. Karena apa? Petugas bank pasti nemu cara membuktikan usaha teman-teman itu benar-benar transaksi, benar-benar terjadi. Misalnya kalau lagi kunjungan nih ke warung teman-teman misalkan, mereka tuh petugas bank apa nggak merhatiin siapa yang beli, berapa yang beli? Merhatiin kok mereka. Mereka ngitung nggak sejam berapa orang yang datang? Ngitung, ya jangan salah. Oh, berapa orang nih sejam? Wah, udah 5 orang sejam. Belanja sekitar satu orang 70.000, 100.000. Udah ketahuan. Tiba-tiba teman sehari saya 2 juta 3 juta Pak. Oh, sejamnya segini ya. Berarti bener. Nah, gitu guys. Jadi jangan jangan dibikin-bikin yang nggak ada diada-adain. Udah apa adanya aja ya. Walaupun sebenarnya seperti gue bilang bukti-bukti transaksi itu perlu. Cuman kalau emang nggak ada, yang seadanya memang cuman ada Pak, tapi 6 bulan lalu Pak, ini juga sisa-sisa. Mending itu dibanding diada-adain palsu lagi misalkan. Ya, akhirnya yang ada petugas banknya udah kehilangan trust duluan ya. Walaupun usaha teman-teman tadinya bagus, sama aja dikali nol, enggak. Jadi nggak percaya kan, makanya apa adanya dan niatkan lurus ya nggak. Kayak sholat aja kan, kayak ibadah aja gitu ya teman-teman ya. Ini hanya penutup hari ini ya, karena besok kita akan berlomba lagi ya, mencari rezeki ya kan, mencari info. Kur belum ya, segera akan dilakukan sosialisasi seluruh bank kayaknya. Ya nggak tahu lah ya, pasti di bank-bank penyalur kur ada sosialisasinya. Iyalah, peraturan kan sudah ada dari minggu lalu. Masa nggak disosialisasikan? Walaupun di YouTube gua sudah sosialisasi duluan ya nggak? Bang aja belum sosialisasi, gua udah sosialisasi ya. Ya nggak apa-apa lah demi teman-teman kan. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang terupdate mengenai aturan ternyata yang saya mau sampaikan masih kurang tepat, keliru, nanti pasti gua ralat ya. Demi kebaikan teman-teman juga. Kayak ini, kayak kur mikro 2 kali, 4 kali itu mulainya kapan? Nah, sementara ini belum ketemu jawabannya ya. Jadi masih simpang siur. Jadi ya sementara gua anggap dari awal aja lah ya, dari awal kredit kur berdiri aja gitu kan. Sementara ya kan. Ada yang bilang mulai dari tahun 2022. Ya, ada yang bilang gitu sih, cuman ya nantilah nunggu sosialisasi minggu ini kok, tenang aja. Dan pasti kalau update yang perlu gue update, pasti gue sampaikan. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Selamat malam.